إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan kita itu tentang 8 kelompok, 8 kategori penerima zakat. Dari 8 kategori itu para ulama berbeda pendapat di dalam hal prioritas. Sebagian ulama berpendapat bahwa ke-8-8-nya itu harus mendapatkan bagian dalam pendistribusian zakat. Sebagian yang lain berpendapat bahwa boleh jadi ada prioritas, ya, karena kalau dibagikan untuk semua orang, misalnya tidak mencukupi. Meskipun demikian, yang jelas di Indonesia kemudian ada aturan khususnya tentang kategori atau kelompok namanya amil, karena di Indonesia itu lembaga amil zakat jumlahnya ribuan, ya. Nah, saya tidak tahu persis yang resmi ya terdaftar itu berapa. Yang jelas bahkan masjid-masjid pada event Ramadan khususnya menjelang Idul Fitri itu juga menampung, semua masjid menampung ya zakat fitrah atau zakat fitri, meskipun kemudian dibatasi hanya menerima dan kemudian menyalurkan untuk biasanya 2 kelompok penerima saja, yaitu fakir dan miskin. Untuk lembaga amil zakat nasional yang diakui pemerintah tentu aturan dan pelaksanaannya lebih luas, tidak hanya kepada 2 kelompok fakir dan miskin. Baik, itu terkait dengan masharifuz zakah. Nah, bab berikutnya adalah kalau sebelumnya siapa saja yang berhak menerima atau berhak mendapatkan pembagian harta zakat, bab berikutnya adalah man yahrumu alaihimus shadaqah. Siapa saja kelompok golongan orang yang haram menerima zakat. Jadi kata sedekah di sini adalah maknanya zakat. Man yahrumu alaihimus shadaqah. Siapa kelompok orang yang haram menerima bagian zakat. Zakarna fima sabaqa.
masarifaz zakah wa asnafal mustahiqi wa baqiya an nadhkura asnafan la tahillu lahumuz zakatu wa la yastahiqunaha. Sudah disebut sebelumnya tentang pendistribusian zakat dan kelompok orang yang berhak menerima. Maka berikutnya yang belum disebut adalah kelompok-kelompok orang yang tidak halal bagi mereka bagian zakat dan tidak wahum, mereka itu yang pertama al-kafaratu wal mulahida, orang-orang kafir dan orang-orang itu bahasanya adalah mulahida. Al-ilhad itu kalau kafir tapi menjadi dua kelompok sesuai dengan surat Al-Bayyinah. Alhamdulillah rabbil innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta tabi'al bayyinah. Jadi kalau orang kafir itu ada dua kelompok. Satu, ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani dengan berbagai sektenya. Dan yang kedua adalah musyrikin, khususnya mereka yang menyembah banyak Tuhan, banyak berhala, meyakini banyak Tuhan, banyak berhala. Itu disebut politeis, Tuhannya banyak. Nah, al-mulahidah itu yang bukan politeis, orang musyrik. Orang ahlul kitab juga musyrik sebenarnya, tapi mereka punya ajaran yang asal usulnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada prinsipnya mereka itu disebut menyembah banyak Tuhan, politeis. Ya. Yang menyembah banyak Tuhan disebut politeis. Ada kelompok yang tidak percaya Tuhan, itulah mulahidah atau disebut ateis. Maka orang-orang kafir termasuk ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Hadza mimma tafaqat alaihi kalimatul fuqaha, adalah kelompok orang yang disepakati para ahli fikih tidak berhak menerima zakat. Maka hadis tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi kalau zakat itu kata Nabi diambil, dipungut dari orang-orang kaya di antara kaum mukminin, orang beriman, orang Islam. Wa turaddu, dan dikembalikan, didistribusikan lagi ala fuqaraihim, kepada orang-orang yang miskin, fakir dari kalangan umat Islam juga. Maka wal maksudu bihim aghniyaul muslimin wa fuqara'uhum duna ghairi. Maka yang dimaksud dalam hadis Nabi ini bahwa zakat diambil dari orang kaya di antara mereka, dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka, itu maksudnya adalah orang kaya kaum muslimin. Jadi kalau orang non muslim ya tidak mungkin dipungut zakat ya. Dan didistribusikan kembali kepada orang-orang fakir mereka, maksudnya orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin, juga bukan dari kalangan, tidak termasuk dari kalangan orang kafir maupun orang yang tidak percaya Tuhan. Itu yang pertama ya. Nah terus kalau begitu orang-orang non muslim dapatnya dari mana?
itu dapatnya dari shadaqatut tatawwu, dari infak. Oleh karena itu ya, wa yajuzu ayyu'tau min shadaqatit tatawwu. Orang-orang non muslim, orang-orang termasuk barangkali yang tidak percaya Tuhan, tetap bisa disantuni kalau mereka misalnya adalah kelompok orang fakir, kelompok orang miskin. Bisa, umat Islam bisa menyantuni mereka, tapi min shadaqatit tatawwu, dari sedekah sunnah. Sedekah sunnah ya infak. Kalau kita itu kan biasanya zakat, infak, sedekah ya gitu ya. Padahal sedekah itu adalah satu zakat, dua infak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bahasa Indonesia itu ketika menyerap ya kosakata dari bahasa Arab boleh jadi memang kemudian seperti itu maknanya. Yang jelas kita paham kalau dari infak, kalau dari selain sedekah yang wajib atau zakat boleh. Nah ini penting ya, terutama bagi takmir ya, nggak usah yang lembaga amil zakat lah, tapi di sini juga ada KLL Lazismu ya. Paling tidak bagi takmir, kalau ada pembagian beras hasil ya pengumpulan zakat fitri atau zakat fitrah, maka perlu rupanya disaring. Oh, mana yang bisa diberi dari zakat yang terkumpul. Oh, di sana ada keluarga non muslim. Nanti supaya tidak, misalnya kalau mau diberi semua, misalnya satu RW diberi semua misalnya, maka yang non muslim bisa diambilkan dari mungkin kebijakan takmir, kaleng, infak misalnya ya, yang itu merupakan sedekah sunnah, sedekatut tatawwu, nah, gitu ya, bukan dari zakat fitri atau zakat mal yang terkumpul. Baik. Yang kedua, siapa yang tidak boleh? Keluarga Nabi, Banu Hashim. Ya. Wal muradu bihim alu aliyin wa alu uqail wa alu Ja'far wa alul Abbas wa alul Harith. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tambaghi li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas, rawahu Muslim. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kirangan niki bape sak niki napa jenenge? Habib. Bape kata Habib gitu. Tapi kedah digoleki dhisik ternyata Habib temen apa mboten itu ternyata masih diperselisihkan kan gitu nggih. Harta sedekah, harta zakat, ya, hasil pengumpulan zakat tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada keluarga Rasulullah SAW. Satu riwayat disampaikan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, akhadhal Hasanu tamratan min tamri sadaqah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuh liyatrahaha. Ama sya'arta anna la naqulas sadaqah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Suatu saat cucu Nabi Hasan bin Ali, ya namanya anak kecil, umur 5-6 tahun,
nggak ngerti. Tiba-tiba kemudian akhadha tamratan min tamaris shadaqah, ada kurma yang merupakan kurma zakat, ya, diambil sama Hasan untuk dimakan. Maka kata Rasulullah SAW, nek cara Jawa ini ku gitu ya, suruh dikeluarkan, keluarkan gitu ya. Ya, lihat Rasulullah supaya keluarkan sambil diberitahu sampean karo ta, kita tidak boleh makan harta zakat gitu ya. Itu terkait dengan kelompok yang kedua. Saya percepat. Kelompok yang ketiga, al-aba'u wal abna. Ayah dan garis nasab ke atasnya, mbah, ya. Ya termasuk ibu, nenek, dan ke atasnya kalau masih ada. Nah, kalau masih ada. Wal abna atau anak, laki-laki maupun perempuan, dan cucu-cucu. Ittafaqal fuqaha ala annahu la yajuzu i'ta'uz zakati ilal aba'i wal ajdati wal ummahati wal jiddati wal abna'i wa abna'il abna' wal banati wa abna'ihinna. Sepakat para ahli fikih bahwa harta zakat tidak boleh diberikan kepada garis keturunan ke atas, orang tua, ayah, kakek, ya, ibu, nenek, atau ke atas kalau masih ada, atau ke bawah, anak, cucu, anak laki-laki, anak perempuan, ya, cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan. Kalau si menangi, si nututi, nggak boleh. Kenapa? Li'annahu yajibu 'alal muzakki ay yunfiqa 'ala abaihi wa in 'alau wa abnaihi wa in nazalu wa in kanu fuqara fahum aghniya bi ghinahu. Karena semua kelompok orang tadi itu, garis keturunan ke atas, bapak dan seterusnya, ibu dan seterusnya, atau ke bawah anak, cucu dan seterusnya, itu adalah kelompok keluarga yang memang menjadi kewajiban kalau orang itu orang kaya untuk memberi nafkah kepada mereka. Kalaupun mereka kurang gara-gara anak sugih, ya mesti kudune melu ngrasakno sugih. Meskipun peristiwa-peristiwa terakhir itu memang tanda-tanda akhir zaman itu macam-macam. Enten anak nggugat ibuke gara-gara utang 20 juta digugat 1 miliar punjul kan gitu ya. Ini repot. Ya ada kan diwawancara itu. Oh boy ceritane. Ono ngoten niku. Anak kandung lanang nggugat ibunya gara-gara punya utang. Enggak akeh utangnya. Tapi gugatannya 1 miliar punjul mulane saking lawase. Sampai dihitung macam-macam. Repot ini. Yono ae. Padahal justru itu menjadi tanggungannya. Kok iso? Ya iso ya akhir zaman ngeten niki saged mawon ya. Gitu. Bahkan kalau anaknya kaya maka orang tuanya harusnya wis kopen. Mestine wis kopen. Gitu ya. Karena biasanya kalau orang tua gampangannya pun pensiun, tidak ada penghasilan rutin misalnya, anaknya kaya, ya tetap kehitung duwe. Soalnya sing didelok anak mestine wis kopen. Gitu ya. Baik.
Karena itu termasuk dari tanggung jawabnya. Fa idza dafa'a zakata ilaihim faqad jalaba li nafsi naf'an. Ya, kalau dia berikan zakat kepada mereka itu berarti manfaatnya masuk dirinya sendiri. Ya. Baik. Maka kemudian yang nomor 5 juga sama. Sinten niku az-zaujah, istri. Ya. Qala Ibnul Munzir ajma'a ahlul ilmi ala anna ar-rajula la yu'ti zaujatahu minaz zakah. Wa sababu dzalika anna nafaqataha wajibatun alaihi fatastaghni biha an akhdhi zakati mithlil walidain illa idza kanat madinatan fatu'ta min sahmil gharimin li tuaddi dainaha. Istri juga disepakati para ulama tidak berhak menerima zakat dari suaminya. Karena sebabnya itu jelas, ya, kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Lah nek sebaliknya, nah sebaliknya mboten. Sing sugih bojone sing wedok. Ya, duwe warisan, warisane enggak tahu diode-ode. Tabungan, tapi tabungan ini miliar. Nah, tabungannya miliar. Jadi ben tahun punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bojoku gak patik nyambut gawe, gitu kan. Napa wonten ngoten niku? Wallahu a'lam, gitu ya. Kalau memang suaminya masuk kategori 8 asnaf itu boleh, gitu ya. Kalau masuk 8, mosok bojone fakir, ya, sing wedok menengah ndhisik sak mono. Lho, prinsipe kan duitmu duitku, duitku duitku dhewean. Kirangan maneh nek ngono. Apalagi sekarang itu kan kaum perempuan itu kan juga bekerja. Cuma kadang-kadang tidak paham bahwa dengan bekerja itu, khususnya bekerja di luar, ya, khususnya bekerja di luar, ini kadang-kadang nggak dipahami cara itu, ya. Sing lanang kerja di luar, sing wedok kerja di luar juga. Sing lanang punya kewajiban memberi nafkah, bagaimana hasil pekerjaan atau koyone sang istri ini, ya. Kalau secara hukum asal, apa yang dimiliki oleh istri, ya miliknya sendiri. Apa yang menjadi penghasilannya suami, di dalamnya ada bagian istri yang menjadi kewajiban suami menafkahi. Hukum asalnya begitu. Tapi persoalannya harus dilihat bahwa pekerjaan istri itu ketika di luar khususnya itu sesungguhnya sudah meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Dan itu sing kudu ditelok. Ini kok ngotot-ngototan padha duwe dhewe, repot. Sampean metu, ya, itu kan untuk membantu suami. Jadi bukan metu kepingin perko, duwe hak untuk bekerja, nggak ada haknya bekerja itu. Kalau istri boleh keluar, itu adalah atas izin suami dan biasanya untuk membantu suami. Maka harusnya disitulah tidak menjadi uangnya sendiri, gitu. Beto ambek
barangkali istri mungkin karena canggih, cerdas, pekerjaannya itu di rumah, wah, lewat laptop. Nah kalau gitu boleh, selama tugasnya sebagai istri tertunaikan, terlaksana. Ya, kalau karena pekerjaannya dia meninggalkan sebagian tugasnya kepada suami atau kepada keluarga yang menjadi kewajibannya, maka sebenarnya di situ tidak bisa disebut haknya murni, sakit ngoten. Ya, ini kita harus maknai ini dalam konteks saat ini ya. Beberapa penjelasan tentang hubungan laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dalam hal harta, dalam hal ibadah, itu juga harus dilihat konteksnya. Beberapa kali saya menyampaikan ya, beberapa waktu terakhir saya menyampaikan bab kaum perempuan sholat di masjid itu ya. Betul kata Nabi ya, la tamna'u ima Allahi masajidallah, ojo dilarang, jangan melarang kalian ya hamba-hamba Allah yang perempuan sholat di masjid-masjid Allah ya. Wa sholatuha fil bait ya, sholatnya di rumah itu tetap lebih baik dari sholatnya di masjid, itu kata Nabi SAW. Cuma harus dilihat secara lengkap yang begitu itu, karena pada masa Nabi anak-anak beliau, istri-istri beliau niku nggih salate nang masjid. Sebagian sahabat perempuan sholat di masjid. Sampai Nabi SAW ngatur softnya kaum perempuan itu ya, ngatur softnya kaum perempuan itu supaya mereka mboten ndangak duki sujud sak durunge wong jamaah laki-laki itu mengangkat kepalanya, gitu kan, diatur oleh Rasulullah SAW seperti itu. Itu artinya kaum perempuan pada masa Nabi sholat di masjid. Nah berarti ilat hukumnya apa? Ilat hukumnya itu tentang fitnah. Nggih. Kaum perempuan datang ke masjid, apalagi pakai wangi-wangian, kata Nabi, jangan ada yang boleh datang. Mereka yang masih pakai bukhur, bukhur niku aromaterapi. Bukhur itu minyak wangi tapi yang dibakar, gitu ya. Jangan bolehkan mereka sholat di masjid pada isya yang terakhir, pada malam hari ini bengi-bengi mulai wangi-wangi. Pada zaman itu istri-istri itu perempuan-perempuan bengi mulai wangi. Nek saniki mergo awane kerja bengi-bengi mulai ambu balsem padha mek sing lanang, dadi wis gak patek nyambung punan. Sing lanang ambu balsem, sing wedok ya ambu balsem, padha ae padha pegele. Gak nyambung. Zaman biyen mboten penggaweane nang omah. Wayahe bengi, wayahe wangi. Nah, kalau sudah begitu kata Nabi, jangan izinkan masuk sholat di isya yang terakhir. Nek sholat isya bengi wis bahaya, fitnah ya kayak nggak usah. Itu tentang fitnah. Lah saniki kadang-kadang kula niku sulit bisa menerima bahwa bab kerja, bab nyambut gawe di luar rumah khususnya setiap hari apalagi, terus bab budal neng mall ambek neng pasar iku enak ae, bebas ae, gak masalah. Sepedaan motor dhewe metu ya teng pundi teng pasar, blonjo napa blonjo pitik, blonjoe mboten macam-macam, menjadi blonjo untuk kebutuhan rumah. Nang mall apa tumbas kelambi, metu lapo kerja. Bab kerja metu nang omah ndak ada masalah. Bab salat jadi luwih apik nang omah kan repot ya. Lho, lah kan ngoten ya, kudu fair lho. Kalau sudah
memutuskan untuk bekerja, sudah berinteraksi di luar, dan itu sudah dianggap bisa mengatasi fitnah, ya berarti sholat sampai nojo sholat dewe terus. Wong wedok ya apike sholat dewe ganti. Padahal konteksnya Nabi lebih baik sholat di rumah. Akhirnya wong wedok lebih apik sholat dewe. Gak tahu jamaah gak tahu, nang masjid gak tahu, tapi nek nang mall dino, niki sing repot. Nggak boleh begitu. Kalau konteksnya seperti pada masa Nabi, saking ayune misalnya, metu teko omahe wong noleh kabeh, mendingan gak usah metu. Masih sholat gak usah metu, wis apik nang omah. Ngoten lho. Lha model ngono. Ya, kait metu tanggane moro lebih baik sholat di rumah. Ya gitu ya. Nek bab sholat ae luwih apik nang omah apa maneh bab blonjo dan nang mall, mestine ya wis gak usah pesen ae lewat gitu. Lah sakniki mboten. Kadang-kadang lu sampean nek megangi nyekeli gitu kan. Ya, tentang perempuan lebih baik sholat di rumah. Ya berarti urusan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan di luar rumah ya kudu konsekuen. Wonten. Nang Indonesia mboten Ustaz. Setrume wong lanang Indonesia iku 110 kuwate mean. Hak padha nek nang kono 220 ya. Gini kan setrume 110 ya. Nek bab ngoten niku. Ya, napa wong pendino mangane kangkung sampean. Ketemune kangkung. Ah, pecel bumbune sing akeh, gak tambah iku tambah asam urat sampean. Apa gak lapo-lapo sampean. Napa? Oh enggak wajib pakai cadar itu. Ya itu tadi dilihat babnya, mboten pada masa Nabi tidak semuanya otomatis pakai cadar, gitu ya. Kalau pakai cadar bagus lah. Ya. Baik, itu bab istri tadi ya. Yang keenam, sarfu zakati fi wujuhil qurbi, membagikan zakat tapi diniati bertakarrub ilallah. Zakat itu wajib, gitu loh. Maka tidak bisa untuk kepentingan lain meskipun itu kelihatannya bagus, gitu ya. Itu intinya. Nggih. Misale wong bagi zakat tapi dikekno nang gone wong fakir, wong miskin, niku nggih sedekah. Sedekah dugi kula kaya sunnah, padahal iku wajib sampean. Aja disebutno iku keapian, sampean iku wajib gitu loh. Niki zakat nggih kan jelas. Itu ya. Meskipun orang awam itu biasanya mboten zakat betakno, pokoke oleh tum-tuman zakat kan ngoten. Enggak, kadang-kadang nggak bisa membedakan ini zakat apakah ini infak, gak peduli kan gitu ya. Tapi niatnya yang membagikan itu harus betul-betul niat zakat, mboten asal dicampur niat niki kula kepengin ngapiki wong niki, mboten, niku kewajiban sampean. Gitu ya. Kenapa? Tidak harus, tapi ngomong ngono niku kan gawe joko ati nih. Joko hati. Kalau bisa nggak ada masalah, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi jangan sampai disebut apalagi itu infak, itu ya. Napa sedekah dalam makna kaya wong Indonesia ngarani sedekah niku kan sunnah, beda dengan zakat. Kalau dalam paham kita kan begitu. Niki sedekah dadi kula ya. Niki pintere wong ahli usul fikih ngoten niku biasa ya, ahli napa jenenge mantek niku biasa ngoten.
ahli hukum itu kan biasanya begitu. Ya, sama kayak apa namanya? Pagar laut itu ya, tidak mungkin proyek sebesar itu kita tidak legal, itu tidak mungkin. Iya legal, tapi caranya salah gitu ya. Itu kan gitu ya, ngomongnya penasihat hukumnya kan gitu ya. Nggak mungkin proyek sebesar itu kita kok tidak legal, tapi caranya salah kan itu ya. Kemarin sempat kita singgung gitu ya. Caranya salah ya tetap secara hakikat tidak legal. Sama dengan gitu tadi ya. Ya, ngomongnya bahasa Al-Quran sodakoh, diomong no, niki sodakoh. Padahal bahasa Al-Quran sodakoh itu maksudnya zakat. Nah, gitu. Itu yang kadang-kadang ngatur hati itu ya. Baik. Nah, bahkan sebagian ulama berbeda pendapat. Apakah harta zakat selain untuk fuqara, masakin, amil, mu'allaf dan seterusnya itu boleh? Maka kalau Said Sabiq mengatakan fala tudfa'u li bina'il masajid wal qanatir wa islahit turuqat wa tawsi'ah 'alal adyaf wa takfinil mauta wa asbahu dzalika. Maka zakat tidak boleh untuk membangun masjid, tidak boleh untuk membangun jembatan, tidak boleh untuk memperbaiki jalan, tidak boleh untuk iya sekarang mau ya MBG, MBG itu didelok ya berhak napa mboten kan gitu ya. Untuk mengkafani, beli kafannya orang mati dan seterusnya dan seterusnya. Ini pendapat beliau. Ya. Di Muhammadiyah sendiri sudah agak lama dirumuskan namanya Masailul Khamsah, masalah 5, di mana poin terakhirnya adalah sabilillah. Sabilillah dalam kategori penerima zakat wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sabilillah itu kriteria ketujuh, kelompok ketujuh, mereka yang berjihad di jalan Allah. Dulu orang perang itu tidak bawa bekal, nggak punya bekal, pokoknya dikongkon perang, bawa tenaga, ya, bawa nyawa. Karena itu mereka butuh apa namanya logistik, maka itu diambilkan dari harta zakat. Nah sekarang perangnya sudah bukan perang fisik gitu nang Indonesia kan. Orang Indonesia nyali cilik-cilik ya gak wani perang gitu kan misalnya. Ya wis kalau perang sak niki barekan. Ya. Maka kemudian menurut Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, bangun masjid itu termasuk sabilillah. Cuma nggih ngoten pun sampai harta zakat itu dipakai semuanya untuk bangun masjid, tonggone sing melarat tak kumana. Begitu. Maka penting memperhatikan 8 asnaf itu. Bisakah menurut Persyarikatan Muhammadiyah membangun sekolah, membangun masjid, membangun fasilitas untuk kebaikan masyarakat itu termasuk sabilillah. Dan karena itu boleh harta zakat itu dipakai, cuma jangan semua, karena ada 8 asnaf, ya 8 kelompok, terutama fakir miskin juga harus mendapatkan porsi. Nah ini juga penting tuh ya. Kadang-kadang kaleng infak zakat jadikan satu kelompok no dibangun kuwabeh. Jadi mohon juga kita memperhatikan, gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Manil ladzi yaqumu bitawzi'iz zakat. Sekarang selesai ya, sudah ada 6 kelompok tadi itu ya yang tidak boleh menerima. Ya. Tidak boleh menerima zakat ada 6 kelompok. Kelompok yang
Pertama tadi adalah keluarga, maaf, yang pertama adalah orang kafir dan orang ateis. Yang kedua adalah keluarga Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah ayah dan garis keturunan ke atas, ibu dan ke atas, anak dan sampai ke bawah, ya cucu dan seterusnya. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah istri, dan yang keenam tidak boleh didistribusikan untuk niat lain selain membayar zakat, gitu ya. Baik, sekarang manil ladzi yaqumu bi tauzi'iz zakat? Siapa yang boleh ngedumno, yang membagikan ini siapa? Karena Rasulullah SAW yab'atsu nawabahu liyajma'u shadaqat wa yuwazzi'uha 'alal mustahiqin wa kana Abu Bakrin wa Umar yaf'alani dzalika la farqa bainal ammal adh-dhahirah wal batinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk nanti digantikan oleh Abu Bakar, oleh Umar, itu mengirim orang, mengirim petugas, baik mengumpulkan maupun mendistribusikan. Dan disinilah asal usul lahirnya lembaga amil zakat. Mereka lah amil itu, ya. Tidak dibedakan antara harta yang kelihatan, yang tampak, maupun harta yang tersembunyi. Harta yang tampak kalau pada masa itu ya hasil pertanian, hasil perkebunan, ya hasil peternakan, itu harta yang tampak, nggak mungkin disembunyikan. Harta yang tersembunyi itu adalah emas, perak, ya. Nek sakniki harta yang tampak, mobil, rumah, harta yang tampak. Harta yang tak tampak itu adalah nomor rekening, rekening. Nomor kampak itu akeh. Di sini harta yang tak tampak. Ya. Nah, pada masa Utsman, hal itu juga tetap dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Kecuali ketika ternyata harta-harta yang bisa disembunyikan tadi itu ternyata rotok angel ngetokno ini, tak podo ngaku ini. Illa annahu lama ra'a kasratal amwal al batina wa wajada anna fi tatabbuha harajan 'alal ummah wa fi taftishiha dararan bi arbabiha fawwada ada zakatiha ila ashabil amwal. Jadi ini cerita nih, kayak nang punten di beberapa tempat, di beberapa daerah orang kaya, di beberapa daerah lah ya. Kalau di Madura juga ada. Kalau dulu itu yang terkenal gubernur yang orang Madura itu HM Nur ya, Nur Jatim, Haji Muhammad Nur orang Madura. Ini ku omai kan teng Darmo itu biasa tum-tum zakat. Mungkin di sekitar kita juga ada yang demikian. Ya. Pada masa Utsman bin Affan, harta yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk emas, perak yang bisa disimpan dalam rumah, mungkin dibuatkan berangkas dan sebagainya, itu sulit terdeteksi. Maka oleh Utsman bin Affan, fawwado ada zakatnya ila ashabil wais. Silakan terserah. Pokoknya sampean duwe kewajiban sampean dum-dum dewi. Nah, gitu. Karena nek ditarik petugas itu angel ngaku nek kok sakniki niku kan LHKPN itu kan angel ya. Harta yang beneran atau tidak ya, pejabat negara itu diminta itu kan. Aduh, susah. Gitu. Sejak saatnya Utsman itulah pemilik zakat, pemilik harta yang wajib mengeluarkan zakat itu ngedum dhewe. Itu ceritanya. Zamane Nabi mboten tugas.
Maka ittafaqal fuqaha ala annal malaku humul ladzina yatawallawna tafriqa zakat bi anfusihim idza kanat zakatu zakatal amwal batinah liqauli Sa'ib bin Yazid sami'tu Utsman bin Affan yaktubu ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadza syahru zakatikum faman kana minkum alaihi daynun falyaqdi dainahu hatta taqallasa amwalukum fatu'addu minha zakah awal Baihaqi bisnadillah. Maka para ahli fikih sepakat, ya, mereka-mereka yang menguasai harta, punya harta itu punya kewenangan untuk membagi zakat mereka sendiri. Kalau itu zakatnya berupa harta yang tidak kelihatan, ya, sehingga sampai hitung dewe keliru gae tanggung jawab dewe kan gitu ya. Nek barangnya ketok, harta bendanya kelihatan, maka otomatis akan diambil oleh pemerintah. Tapi nek saat ini besar masih orang rekening langsung kan enggak kan ketoro nek transaksi ini semua sekarang transaksi tercatat tadi sudah. Nah, justru apa jenisnya pejabat-pejabat pemerintah kalau ada transaksi di luar gaji yang biasanya mau kalau lewat rekening. Nah, tinggal pemerintahan. Soalnya kalau lewat rekening, mampir rekening, wah ini kelewatan duduk bayar pajaknya, gitu ya. Ini ya masuk rekening, wah ini ketahuan nih. Tekon di duit ini, kan gitu ya. Anggota DPR kok gue setoran lain selain dari negara, nggak boleh. Karena gue seneng, kayak ya, kecuali udah makan ini. Sebenarnya sudah nggak bisa dihindari itu. Baik, maka oleh Utsman bin Affan, kalian ini adalah bulannya, waktunya bayar zakat. Oleh karena itu kalau kalian punya hutang, ya bayar, silahkan bayar. Tapi kalau sudah selesai lunas, nggak ada hutang, kelebihannya ada kewajiban membayar zakat, silahkan tunaikan zakat kalian. Sampai dum dewi, apa pemerintah nggak ada. Itu kalau sulit deteksi. Maka ini begitu kalau ini bayar lewat. Ya. Baik, itu tentang apakah boleh dibagi sendiri ataukah harus lewat lembaga amil. Boleh dibagi sendiri itu berdasarkan peristiwa kasus sejak masa Utsman bin Affan. Ya, dibagi melalui petugas itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Abu Bakar dan Umar. Mungkin enten yang punya pendapat nanti kalau lewat petugas pemerintah urung mesti digawe sing bener misalnya. Maka di sini ada bab bara'atu rabbil mali bidab'i ilal imami ma'al adli wal juri pemilik harta itu bebas dari tanggung jawab ketika zakatnya disetorkan kepada petugas pemerintah atau petugas pemungut zakat, oleh dia nanti didistribusikan secara benar atau tidak itu tanggung jawabnya dia. Nah, gitu. Yang punya harta bebas. Ya. Jika kana lil muslimina imamun yadinu bil islami yajuzu daf'u zakati ilaihi adilan kana am jaizan. Wa tabarra'a zimmatu rabbil mali bid-daf'i ilaihi illa annahu idza kana la yad'u zakat mawdi'aha fal afdal lahu ay yufarriqaha bi nafsihi ala mustahiqiha illa idza talaba al-imam aw 'amiluhu 'alaiha. Jadi kalau ada seorang pemimpin beragama Islam, ya, maka pokoknya pemimpin itu Islam, atau petugasnya itu Islam, boleh sampean bayarkan zakat kepada masalah pembagiannya.
ternyata itu adil nggak adil, ya hanya memprioritaskan boloni dewi soalnya katanya pilihan. Nah itu tidak urusan, kecuali kalau kelihatan nyata, kalau orang tersebut tahu langsung, boleh dia terus apa itu dulu, gitu ya. Dan itu ada peristiwanya. Sahabat Anas radhiyallahu an pernah bercerita, "Ata rajulun min Bani Tamimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Asbi ya Rasulullah idza ataitu zakat ila rasulika faqad bari'tu minha ila Allah wa rasuli." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ataitaha ila rasuli faqad bari'ta minha falaka ajruha wa ismuha ala man hajjalaha." Rawahu Ahmad. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Tamim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah saya cukup kalau sudah saya tunaikan zakat saya lewat orang yang menjadi utusanmu, petugasmu? Berarti saya sudah bebas, ya, tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Naam, iya. Kalau sampean sudah menunaikan zakat kepada, maaf, lewat atau melalui, membayarkannya melalui tugas saya, maka sampean bebas, sampean sudah dapat pahala. Kalau dia itu melakukan kesalahan, maka dosanya ditanggung." Itu beberapa poin terkait dengan bagaimana zakat itu ditunaikan. Yang terakhir ada babnya istihbabu iqa'i shadaqah lis-sholihin. Nek saged dipilih itu disunahkan supaya zakat itu didistribusikan kepada orang yang baik-baik. Kalau bisa, wong api-api, wong fakir, miskin, api-api gak kuman. Ya. Nah, tapi itu saya kira prioritas ya. Baik, saya kira itu pembahasan kita. Nanti kita akan geser setelah ini di bulan yang akan datang, ya, di babnya masih sama, nanti tinggal dua subbab lagi tentang zakat fitri dan sedekah, tentang zakat fitri dan sedekah. Aku qouli hadza